Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini yang kita nanti-nantikan. Berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau memberikan gambaran kepada kita dengan sangat jelas. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka yang perlu kita pahami adalah manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia baik bukan karena dia baik, tapi karena keburukannya ditutupi oleh Allah yang Maha Baik. Manusia kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuat. Seseorang bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dipisahkan oleh Allah yang Maha Bisa. Perkara sepele sekalipun, ketika Allah tidak memampukan, maka tidak akan pernah terjadi. Contoh, tidur itu perkara sepele, tapi sekian juta orang bermasalah dengan tidurnya. Tidur di hotel mewah bintang 5, kasurnya tebel, selimutnya anget, istrinya cantik, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Tapi lucunya orang bapean, kalau mau tidur membaca doa matanya nggak tidur-tidur, tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak membaca doa matanya tidur. Maka kalau saya ditanya, Gus, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Maka kalau malam hari ini jam 10 Anda ngantuk mendengarkan pengajian, silakan tidur. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji Anda tidur, berarti pengen cepat-cepat mati. Kita diingatkan dengan perkara tidur. Bagaimana cara Allah mengingatkan kepada kita? Setiap kali mau tidur, kita membaca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Supaya apa? Yang pertama, tidur kita senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Maka kenapa kalau mau tidur kita diperintahkan untuk bersuci, terlebih dahulu mengambil air wudhu. Supaya apa? Sewaktu-waktu kita mati dalam keadaan suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidur itu adalah mati sementara, sementara tidur adalah mati selama-lamanya. Gak ada yang bisa memastikan Anda tidur bisa bangun lagi. Maka begitu bangun, kita disunahkan membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tuhan, terima kasih telah Engkau bangunkan aku setelah matiku, dan kepadamu tempat kembali. Kenapa suami istri kalau mau tidur diperintahkan untuk saling minta maaf dan memaafkan? Maka Nabi mengatakan tidak akan pernah ditemani tidur oleh seorang suami kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istri. Ibu, apakah suamimu minta maaf sebelum tidur? Dengan tegas ibu-ibu menjawab, tidak. Tapi hadis ini kemudian dilanjutkan, juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak memaafkan suaminya.
Maka ibu-ibu mohon maaf, kalau mau tidur saran saya satu, bukalah dada lebar-lebar. Artinya apa? Maafkanlah suamimu. Maka suami harus paham, perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya jilbabnya kuning, yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Begitu indah mekanisme yang dibuat oleh Allah. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang pasrah ketika menghadapi sebuah persoalan. Disitulah kemudian kita melihat dalam Al-Quran, salah satu karakter manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Begitu kita tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, di situ ada kepasrahan. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau pula yang mematikan. Engkau yang menidurkan, Engkau pula yang membangunkan. Kalau bapak-bapak beda, Kau yang mulai, Engkau pula yang mengakhiri. Polisinya datang lagi, banyak kelewatan. Sini bro, sini. Pak, duduk sini nak. Duduk sini dan sini. Wah, dua polisi jejer, gemuk semua kayak Ipin dan Upin. Duduk di itu nggak apa-apa dan nggak duduk. Itu di kursi. Ayo dan, ayo Pak Wibowo. Wetengnya aja gede-gede dan. Pak wong lanang wetengnya gede biasanya manuknya cilik dan. Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena pekerjaan dukun menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Lucu, kedoknya dukun dibongkar, ketakutan. Takut kalau perdukunannya tidak laku. Padahal selama ini dukun menjual penglaris. Kan aneh. Maka ketika podcast sama Atta Halilintar, Atta tanya sama saya, Gus, bener nggak ada anti bacok? Saya bilang, Atta, kalau kamu saya kasih doa, kamu pilih mana? Doa anti miskin apa anti bacok? Atta jawab, saya milih anti miskin. Betul Atta. Kalau kamu anti miskin punya uang banyak, hidupmu enak, dan kamu kebal, minimal kebal hukum. Nyatanya anaknya orang pajak, pacarnya sudah dihukum, yang mukuli anaknya anggota Ansor, tersangka utamanya nggak dihukum-hukum, malah kemarin ketahuan borgolnya ditali sendiri, dilepas sendiri, kan goblok. Itu hebatnya orang punya uang Ustaz, bisa kebal hukum. Makanya sahabat-sahabat saya polisi, Pak Wibowo sama Sopo Wis ngerokok. Ervan, John Lennon matamu, John Lennon gitu. Wibowo dan Ervandi, kenapa mereka saya suruh mendekat? Karena saya punya harapan, kalau sampai panggungnya roboh, saya punya 2 ganjel. Toh, ganjel toh gitu. Jadi nggak fair Ustaz. Mario Dendi itu yang mukuli anaknya Ansor sampai pingsan gagal rotak. Pacarnya yang dikira provokasi sudah dihukum bahkan sampai MA. Ini tersangka utamanya sampai hari ini belum disidangkan. Bahkan kemarin di Metro TV videonya viral di TikTok. Borgolnya cuman disali sendiri, kakinya gatel, borgolnya dicopot, kukur-kukur sendiri. Saya bilang, rakyat itu capek kalau disuruh nonton ketidakadilan, betul? Coba Anda bayangkan, kalau ada orang mencuri ayam,
masuk polseknya Irfandi, raine bengep diantem wong sak kampung. Tapi kalau uang korupsi, coba kemarin yang ditangkap sama Jaksa Agung, korupsi BTS senilai 8 triliun. Yang korupsi siapa? Menteri. Malah dikasih bonus rompi. Di syuting TV malah dada-dada. Kan kurang aja. Orang maling ayam dipukuli sampai babak belur, orang korupsi 8 triliun melenggang dengan santainya. Naudzubillah min dzalik. Korupsi tower BTS. Kamu tahu apa kepanjangan BTS? Bancaan Tower Su. Harus ada yang berani mengingatkan kayak kita Ustadz. Kalau enggak, kelakuan pejabat kadang-kadang perlu direm. Mohon maaf, apakah di atas panggung ada pejabat? Apakah ada caleg? Jelas. Kalau di atas panggung pengajian ada caleg, tanda-tanda pemilu sudah dekat. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dalam permusuhan dan dosa. Saya bilang, kalau keinginan itu saya harus istirahat. Tapi kenyataannya tidak bisa. Saya membayangkan, Ustaz, orang yang datang ke pondok itu minta jadwal. Ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu. Padahal sudah saya akali. Saya itu mau nyusun jadwal hanya per 3 bulan atau 4 bulan. Karena kalau ditulis semuanya 15 tahun jadwal saya bisa penuh. Lah kalau saya pergi terus, pertanyaannya, aku kelone kapan? Karena aku jadi ingin. Makanya Pak Irfandi, orang itu tuh Bang Sinawang. Pak Irfandi mungkin bilang, Gus minta enak kemana-mana. Kita pas-pasan. Tapi saya selalu bilang, berdakwahlah kamu sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Toh undang-undangnya jelas, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Dalam kapasitas itu kita dituntut untuk menjadi dai sesuai dengan profesi kita masing-masing. Maka saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Bagaimana cara dakwah polisi? Gampang, jadilah polisi yang baik. Maka Wibowo Irfandi, pangkat kamu kecil nggak apa-apa, Le. Yang penting kamu selamat. Daripada bintang 2 vonis mati. Loh, ada bahaya tak? Enggak ada bahayanya bagi saya. Nggak mungkin saya punya masalah dengan polisi, wong saya juga AKBP, aku kiainya bapak polisi. Bahkan sekarang AKBP, aku kiainya bapak presiden. Karena mungkin kader NU yang paling sering diundang ke istana sama presiden saya. Terakhir kemarin tanggal 3 April bulan Ramadan, saya diminta tausiah dan imam sholat duhur di acara forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden Jokowi dengan tausiah kiai paling ganteng se-Indonesia. Di situ hadir Pak Jokowi, hadir ketua umum Gerindra Prabowo Subianto, hadir ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, hadir ketua umum Golkar Erlangga Hartarto, hadir ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, hadir ketua umum P3 Mardiono. Penceramahnya imam sholat duhur saya. Maka tanggal 3 April 2023 jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Ya, imam sholat. Makmumnya presiden. Mau nggak mau presiden harus manut dengan saya. Maka mau sholat saya tengok ke belakang Ustadz, saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Hei Pak Presiden,
luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Presiden jawab, enggih Gus. Bagus. Saya takbir, Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut takbir. Saya ruko, mereka ikut ruko. Saya sujud, presiden ikut sujud. Saya salam, ya ikut salam. Selesai salam, saya tengok ke belakang, cie, melu aku, cie. Jadi apa Bapak Ibu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah. Walaupun mungkin dalam keadaan saya nggak enak badan, suara saya serak-serak, becek. Bukan lagi basah, becek. Tetapi apa? Ada tanggung jawab moral. Calon DPR RI buat amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000, mau dibagi ketangkap sama KPK. Caleg legislatif tahun 2019. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Saya bilang ini keterlaluan. Suara rakyat 5 tahun Pak dibeli 20.000. PSK yang paling murah binaan saya di Sarkem 1 jam 200.000. PSK 1 jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Kenapa Ervandi ketawa? Apakah kamu tamunya? Cangkeme bawa tahu tuku Pak. Itu PSK itu bukan rempey ya Ervandi, mereka penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa ya manukmu? Bahwa aku yang harus lemu mangan cangkeme. Kelahiran Sumatera. Kalau di sini banyak yang keturunan Timur Tengah, ibunya Jawa Timur, bapaknya Jawa Tengah. Kalau santri saya di pondok banyak yang Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Satu banyak. Ada pemabuk datang ke pondok, nggak tahu anaknya siapa. Gus, saya pengen nyantri. Mabuk, ya saya terima. Masuk pondok. Saya sebagai saudara tua yang datang dari Jawa, ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Karena menurut Ibnu Athaillah, sahabat terbaik itu adalah yang tindakan-tindakannya membuat kamu terginas. Saya datang bukan sebagai yang paling alim, bukan sebagai yang paling soleh, tapi karena saya mencintai orang alim. Saya yakin dimanapun pasti ada orang alim. Bukan saya yang paling soleh, tapi justru karena saya mencintai orang soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apakah orang soleh bisa memberi pertolongan? Kalau yang mengatakan Imam Syafi'i pasti bisa. Wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Mungkin saya membenci kemaksiatan walaupun saya bagian dari kemaksiatan itu. Maka kalau mencintai Nabi jelas al arwah junudum mujannadah, al mar'u ma'aman ahabba. Pasti Nabi memberikan syafaat. Jangankan Nabi Pak, saya mau cerita sama antum, mobil tangki sedot WC ada gambarnya Gus Miftah. Di situ ada gambar saya, ada quote-nya, silitmu adalah rezekiku. Yang saya mau ceritakan bukan itu Ustaz. Ada orang dari pedalaman Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin masih 5 jam. Sama ini saya harus pulang ke Pangkalan Bun, masih 4 jam. Ini 5 jam. Saya tadi dari Kota Waringin Timur ke Sampit, perjalanannya istimewa. Badan saya serasa dihantam ombak tanpa air. Parahya, Paranggean, saya duduk di kiri, terlempar ke kanan.
Saya duduk di kanan, terlempar ke kiri. Itulah kenapa saya setuju ibu kota dipindah ke Kalimantan. Mudah-mudahan fasilitas di Kalimantan tidak kalah dengan Jakarta. Makanya kalau dulu ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan, jin, demit, iblis, itu mulutnya orang tidak bertanggung jawab. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya bilang, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Bawa mangan menang. Ya mau kakak Pirwo tangkap po. Kayak pendi kayak. Saya carikan pir dan apel yang besar sesuai dengan bentuk perutnya. Insya Allah. Iki mau ngomong apa tuh kok gede? Sebelum ibu kota tadi saya bilang apa? Mantan semua eling-eling. Apa Bu? Jalannya hancur. Sebenarnya sih nggak hancur, hanya banyak lubangnya. Itulah bedanya Kalimantan dengan Jakarta. Kalau Kalimantan banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Bahaya tak? Sing bahaya ki ndemeni bojone tanggane goblok. Sehingga kita diingatkan tadi cerita saya di bokong truk itu, bagaimana orang soleh itu bisa memberikan manfaat bahkan pertolongan. Ini Miftah kelasnya bukan orang soleh, hanya orang yang kebetulan ditakdir oleh Allah menjadi manusia viral. Ada orang Kalimantan Pak, pedalaman Kalimantan Selatan, anaknya habis menikah hamil 3 bulan. Tiap kali mau tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Gus Miftah. Kenapa? Karena setiap kali mau tidur dia nonton YouTube-nya Gus Miftah. Satu saat dia matur sama bapaknya, "Bapak, bisa nggak saya minta kopi panas? Ini kopinya dingin." Anaknya bilang begitu. "Iya, ini kopinya dingin." Aduh saka Yogya kopi adem. Sangit. Mungkin walaupun kita sama-sama orang Jawa, karena kalian sudah terlalu lama di Kalimantan, sudah lupa bagaimana cara membuat kopi panas. Woi, kopi ini adem, Cok. Terus kopi ini adem, pengajian rono kipas angin nih. Kere kan. Panas. Gawe ini aduh Gus, ya urusanmu kok. Lah malah kompor entek gase cangkeme. Ini orang pedalaman itu Ustaz. Itu bilang sama bapaknya, "Pak, Bapak ke Jogja. Ngapain nak? Minta doa dan ucapan dari Gus Miftah atas kehamilan saya." Tiap hari anaknya matur, bapaknya nangis. Anaknya nangis, bapaknya ikutan nangis. Akhirnya apa? Punya uang 300.000 Ustaz. Dipaksakan berangkat ke Jogja. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau pulang ke daerahnya nggak punya uang, mau berangkat ke Jogja sudah kehabisan bekal. Ternyata idza sadaqal azmu wa duhasabil. Kalau niatnya itu baik, pasti ada jalan. Kalau memang niatnya baik, pasti kopi panas itu datang. Kalau tidak datang, memang nggak ada niat. Dan akan saya ingat sepanjang zaman.
Siapa ketua panitianya ini? Woi, ketua panitia. Waduh. Larai apa iki wis tuwa ketuane. Mate. Mohon maaf Bapak. Sejurus kemudian apa? Ketika bapaknya ini bingung, andilau antara dilema dan galau, apakah harus berangkat ke Jogja karena udah nggak punya bekal atau pulang ke kampung tapi udah nggak ada uang. Ada truk lewat, ternyata bokong truknya ada gambar Gus Miftah. Dikejar sama bapaknya ini ke pelabuhan, ketemu dengan sopirnya, ditanya, Pak, ini mobilnya siapa? Mobil saya Pak. Kok gambar bokong truknya Gus Miftah? Iya, saya muhibinnya Gus Miftah. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke Magelang. Gantian sopirnya bertanya, lah Bapak mau kemana kok kelihatan wajahnya bingung? Kayak ketua panitia pengajian malam hari ini. Dijawab, saya itu pengen sowan Gus Miftah di Jogja. Saya kehabisan bekal, kehabisan uang, saya bingung. Anak saya hamil. Saya diminta ke Jogja minta doa Gus Miftah. Sopirnya bilang, oh ya sudah Pak, kita sama-sama muhibinnya Gus Miftah. Karena saya cinta ya kopinya saya bawakan. Sampai adem tak suntak. Ini pasangan suami istri. Oh. Atau cinta tak sampai. Iya. Cinlok. Akhirnya apa? Bapaknya yang bingung ini diajak sopirnya truk datang ke Jogja, diantar. Coba hanya dengan wasilah bokong truk yang ada gambarnya Miftah, ternyata apa? Bisa memberikan pertolongan kepada yang lain. Bayangkan kalau hatimu di sana tergambar Rasulullah. Bayangkan kalau di dalam dadamu terpatri nama baginda Nabi. Gak usah jauh-jauh lah, jangankan sampai Nabi. Bayangkan kalau di dalam dadamu di situ ada nama Tuan Guru Sekumpul yang haulnya dihadiri jutaan orang. Maka benar, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka sejelek apapun kita hari ini, mungkin hari ini ada ahli maksiat, mungkin hari ini ada yang merasa banyak dosa, banyak kesalahan. Yang perlu saya ingatkan satu, 70 dosamu kepada Tuhanmu itu lebih gampang diampuni oleh Tuhanmu daripada satu dosamu kepada sesama saudaramu. Jadi kalau kita berdosa dengan Tuhan, kita mengangkat tangan, Tuhan akan ampuni. Tapi kalau kamu berdosa dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan istrimu, dengan suamimu, kamu angkat tangan tanpa minta maaf kepada saudaramu, Allah tidak akan ampuni. Maka saya bilang, wahai para pejabat, dosa sosial itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa personal. Maka saya itu paling tidak pernah mau ngurusi dosa pribadi seseorang. Kenapa? Karena semua orang berpotensi berbuat dosa. Tapi kalau kamu dosa sosial, makan uangnya rakyat, mohon maaf, kamu tidak akan diampuni kecuali kamu minta maaf sama rakyatmu. Maka di mana-mana saya bilang, kalau ada hewan makan tanaman di sawah itu namanya bajing. Tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat, namanya bajingan. Bagus. Hurra. Karena saya punya dekeng. Dekengan siapa? Saya siapa? Allah. Ngapain kita takut? Bawa be. Kayak gini bawa.
Oh, sibuk ngetik HP ini cross gaya. Wow. Ya, sebelum kita lanjutkan kita selawatan dulu ya. Mau selawat? Nunggu kopi saya habis. Alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Kira nama musik kita bikin mati ya maklum lah anggarannya pas-pasan. Oi tukang son dihidupkan, ini sonnya berat banget, anak-anak hadroh nggak ada suaranya itu. Nanti tukang sonnya itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudnya, cewek diragati oke duntal kancane. Yuk, tadi sana dia menghidupkan flashnya dihidupkan semuanya aja yuk. Enak, start kopi lumayan, walaupun sangat titik. Ipin-upin hilang neng-neng, jadi gimana? Ngantok. Oh, golek kopi. Kopi itu nggak bagus untuk mata. Kopi oke matamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian kita diingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bagaimana caranya? Kita diingatkan oleh Nabi, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. Makanya walaupun kita dipisahkan dengan pulau, saya di Jawa, Anda di Kalimantan, hakikatnya kita adalah bersaudara. Maka saya malu hari ini kalau buka medsos, ribut antara beberapa oknum kiai dengan beberapa oknum habaib, saling serang. Satu nggak percaya dengan habaib, apakah habaib itu benar duriahnya Nabi. Satu lagi habib mengatakan belajar kepada satu habib yang goblok itu lebih baik dibandingkan belajar dengan 70 kiai yang alim. Pertempuran yang menurut saya tidak produktif. Bukankah manusia lahir itu apa? Falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. As-sarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Banyak orang yang nasabnya bagus tapi nasibnya tidak bagus. Ada yang dari Ponorogo. Oh, nggak ada orang Ponorogo di sini. Yang dari Ponorogo ngaco. Mbah saya itu Ponorogo. Besok tanggal 4 Juni saya haul di mbah saya bersama Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mbah saya makamnya di mana? Di Tegal Sari. Namanya siapa? Mbah Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Tapi saya malu kalau menceritakan mbah saya. Kenapa? Karena saya merasa mbah saya hebat sementara saya bukan siapa-siapa. Mbah saya itu kaya 7 turunan, Bu. Tapi persoalannya saya keturunan nomor 9. Udah habis, Ustaz. Baru mengumpulkan lagi. Maka saya bilang, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kamu bisa memilih mau melahirkan generasi seperti apa. Makanya sahabat-sahabatku Banser, mungkin kamu tidak punya nasab kiai, tapi kalau kamu tirakat, tidak mustahil besok anak cucumu menjadi kiai. Makanya kamu duduk di situ, subhanallah, nggak pakai tikar. Ini tirakat. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body. Sini teh gatal keleban wedi.
Malu Pak. Akhul muslim semuanya saudara. Habaib itu saudaranya kiai, kiai itu saudaranya habaib. Terlepas apakah habaib di Indonesia itu duriahnya Kanjeng Nabi termasuk ahlul bait atau tidak, atau hanya sampai ke Yaman, yang jelas walakot karramna bani Adam. Anak Adam itu semuanya mulia. Teori manusia itu kan cuma dua, satu teori agama, dua teori Darwin. Jadi kita ini sebenarnya semuanya saudara selama kita menggunakan teori agama. Kita anak cucunya Nabi Adam. Kalau kamu lebih percaya dengan teori Darwin, berarti kamu cucunya monyet. Makanya kalau pengajian biasanya lebih menghargai monyet dibandingkan kiai. Buktinya apa? Kalau pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, ada 1.000. Kira-kira kalau ada kotak infak lewat, yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Lihat munyok di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai viral, infaknya 1.000. Berarti lebih mahal munyok. Lebih menghargai kiai apa munyok? Jadi ngene nyok. Al muslimu akhul muslim. Kita ini sahabat. Lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama saya. Saya bilang apa? Ketika Mas Deddy dihajar habis-habisan gara-gara podcast LGBT dengan bintang tamu ragil waktu itu, semua orang marah sama Deddy Corbuzier untuk menghapus tayangan dari YouTube-nya soal LGBT. Deddy Corbuzier tidak bergeming. Saya datang ke Jakarta. Pesawat bro. Saya datang ke Jakarta, saya ingatkan Deddy Corbuzier sebagai teman, sebagai sahabat. Saya bilang sama dia, bro, gak usah kamu anggap aku gurumu, tapi anggaplah aku sahabatmu. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih bagus daripada 1.000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Lah janda kok otakmu cepet banget aku ini. Janda viral. Lagunya lagi viral ya. Janda di dalam kolam. Opera kedelep modar. Apakah yang duduk di sini ada janda? Oh no, no. Oh ada janda? Oke ngacung janda ya Allah. Aku Gus. Kamu suka sama aku ya? Kan kamu sudah tua. Saya bilang sama Deddy, apa beda teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1.000 orang yang datang di saat kita senang. Siapa itu teman? Satu orang yang bisa membuat kamu melupakan 1.000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1.001 orang meninggalkan Anda. Lah kita itu sesama muslim itu saudara, sahabat. Yang namanya sahabat itu apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang mengingatkan kamu kepada kebenaran. Jadi mohon maaf, bagaimana cara mengingatkannya? Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Konteks pejabat diingatkan oleh rakyat, tapi dengan cara yang baik. Maka saya nggak setuju kalau ada orang kritik presiden tapi nggak sopan sama presiden. Coba kita hindari bahasa-bahasa yang nggak sopan. Kamu tahu siapa presiden Indonesia? Joko Widodo. Itu menurut saya tidak sopan. Siapa presiden Indonesia? Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Itu namanya ada takdiman wa takriman. Siapa wakil presiden? Ma'ruf Amin. Cangkemmu, cangkem. Itu anaknya kiai besar, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Seharusnya siapa? Siapa wakil presiden? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Enak Pak. Biasakan
kita memberikan respek kepada siapapun. Lah kalau ngundang kiai ke panggung saja, subhanallah, kok acara selanjutnya akan disampaikan tausiah oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah Ustadz Wibowo, undi wangi mau ilang. Masa sama orang lain kok kasar seperti itu? Maka saya tidak setuju begitu kita memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Gak sopan. Kenapa? Karena Muhammadun basyarun lakal basyar. Kok Wibowo dari cilik ini gini? Karena Nabi Muhammad itu manusia, tidak seperti manusia yang lainnya. Jangan kita menghinakan Nabi. Siapa nabimu? Muhammad mbahmu. Siapa nabimu? Sayyidina Muhammad. Bagaimana kemudian Allah menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berjalan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad melihat malaikat yang jarinya jumlahnya jutaan. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, ya sahabatku wahai Nabi Muhammad, itu siapa kok jarinya banyak jutaan? Malaikat Jibril menjawab, wahai kekasihku Muhammad, itu adalah malaikat penghitung air hujan. Allah tugaskan untuk menghitung air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Nabi Muhammad datang, hei bro, cara wong saiki, wes apa tah? Malaikat penghitung hujan, wahai kekasihku Muhammad. Hujan mana yang kamu hitung? Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa pertanyaan Nabi Muhammad? Ada enggak butiran hujan yang lepas dari hitunganmu? Tidak ada satu butiran hujan pun yang lepas dari hitunganku. Kemudian Nabi bertanya, ada enggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung? Ada. Satu, pemberian rahmat Allah kepada umatmu di saat umatmu bersolawat kepadamu. Aku tidak bisa menghitungkan dengan jari jutaanku. Makanya tadi Ustadz mimpin sholawat 1,5 jam, itu kurang lama Ustadz. Kalau tahu betapa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersolawat. Beliau menyesal mengatakan sudah 1/2 jam, harusnya baru 1,5 jam. Maka setelah ini beliau berkomitmen akan dilanjutkan sampai subuh. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi. Ya kalau kita mencintai Nabi, ayo ikut Nabi. Gak usah berdebat. Dulu juga ada perdebatan, apakah tuan guru sekumpul itu duriyah apa enggak. Itu bukan makom kita. Kita itu ngerasani tuan guru saja nggak pantas, apalagi memperdebatkan masalah duriyah beliau. Kadang-kadang lucunya apa? Orang awam ngerasani kiai, wong derajatmu bukan kiai. Kadang-kadang apa? Kalau ada kiai berangkat ke pasar belanja sendiri, kiai kok belanja dewe. Lah wong kowe kira kiai kok cangkemmu ngrasani kiai. Habib kok kaya ngono. Apa Habib iki kudu manut cangkemmu? Itulah kenapa orang Jawa bilang sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Yang paling cilaka lagi apa? Ada penyakit kita itu membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan habaib. Saya suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus itu. Apa hakmu membandingkan Gus-Gus itu? Saya suka dengan kiai A, nggak suka dengan kiai B. Hak kamu apa? Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Maka dulu guru kita Maulana Habib Lutfi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Rois Amjad Man, presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia